Halo, saya Garia Selaidini. Di sini saya akan mereview hasil laporan PKL dari Mas Titus Edi Saputro, di mana Mas Titus magang di LPFK Surakarta. Itu merupakan bagian kalibrasi. Jadi saat magang itu Mas Titus banyak mengkalibrasi alat. Salah satu di antaranya adalah infusion pump, ultrasonografi yang dimana akan saya ambil di sini, kemudian baby incubator, centrifuge, nebulizer, dan elektrokardiogram. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada gambar alat ultrasonografi. Nah, di sini bagian ini merupakan transducer, dan kemudian bagian ini merupakan layar monitor, dan di sini merupakan komputer. Untuk penjelasannya sebagai berikut ini. Ultrasonografi sendiri merupakan perangkat elektronik yang berguna untuk menampilkan gambar organ tubuh bagian dalam dengan menggunakan gelombang suara yang memiliki frekuensi tinggi. Ultrasonografi memiliki komponen penting yaitu transducer, monitor, dan komputer seperti pada awal tadi ya. Di mana transducer merupakan alat yang dapat menghasilkan gelombang suara serta mengirimkannya ke dalam tubuh pasien. Kemudian monitor sendiri merupakan alat yang akan menampilkan gambar yang diperoleh dari gelombang suara yang telah dipantulkan. Yang terakhir, komputer digunakan untuk memproses data dari transducer serta menampilkan gambar di monitor dengan akurat dan juga detail. Untuk fungsi ultrasonografi itu ada 4. Yang pertama, yaitu untuk memantau perkembangan janin selama masa kehamilan. Seperti yang kita tahu, ibu hamil biasanya melakukan pemeriksaan USG itu ada masanya kayak mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali sesuai dengan ketentuannya dan masalah terhadap tubuh ibunya sendiri. Nah, yang kedua yaitu menentukan lokasi dan ukuran tumor. Yang ketiga, membantu dokter dalam prosedur bedah maupun pengambilan sampel pada jaringan tubuh. Yang keempat, mendiagnosis penyakit tertentu seperti penyakit jantung, batu ginjal, dan juga kanker. Sampai saat ini jenis-jenis ultrasonografi itu cukup banyak, dan berikut ini adalah jenis-jenis ultrasonografi. Yang pertama, yang paling umum itu ultrasonografi 3 dimensi. Nah, yang kedua yang sekarang ini lagi banyak dipakai yaitu ultrasonografi 4 dimensi, di mana menghasilkan gambar 4 dimensi sehingga memungkinkan dokter untuk melihat gerakan dalam waktu yang nyata. Jadi ketika melakukan ultrasonografi 4 dimensi, biasanya dokter bisa melihat gerakan dari bayi, kemudian bentuk muka bayi dengan secara jelas, bentuk tubuh bayi juga lebih jelas. Oke, yang ketiga adalah ultrasonografi transvaginal. Yang keempat, ultrasonografi endoskopi digunakan untuk memeriksa organ dalam seperti saluran kemih dan juga saluran pencernaan. Yang kelima, ultrasonografi Doppler, yaitu digunakan untuk mengukur aliran darah. Dan yang keenam, ultrasonografi transabdomen digunakan untuk memeriksa organ perut seperti hati, ginjal, dan juga limpa. Yang terakhir, ultrasonografi endovaginal digunakan untuk memeriksa organ dalam seperti kandung kemih dan juga rahim. Oke, kita lanjut ke kalibrasi. Kalibrasi merupakan proses untuk menyesuaikan dan memastikan bahwa alat pengukuran memberikan hasil yang akurat dan konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari kalibrasi yaitu untuk mengukur dan menyesuaikan pengukuran dari suatu alat agar memberikan hasil yang sesuai dengan kebenaran atau standar yang telah ditetapkan. Manfaat kalibrasi sendiri sebagai berikut ini. Yang pertama, meningkatkan keakurasian dan presisi dari hasil pengukuran. Yang kedua, meningkatkan konsistensi hasil pengukuran. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi kesalahan dari pengukuran. Dan yang keempat, memastikan bahwa alat ukur memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Oke, pada saat PKL dan saat mengkalibrasi USG, Mas Titus sendiri menggunakan pantong. Nah, pantong yang digunakan bermerek Chris. Nah, seperti ini gambarnya, persis seperti ini dengan model 054GS. Dan untuk prosedur kalibrasi yang dilakukan Mas Titus pada saat mengkalibrasi USG sebagai berikut ini. Yang pertama, berilah gel penghantar gelombang pada pantom USG. Lalu yang kedua, tempelkan probe USG pada bagian atas pantom USG.
Selanjutnya arahkan prop sampai gambar dari yang paling atas hingga paling dalam dan terlihat cukup jelas. Yang keempat, tekan freeze. Dan yang kelima, lakukan pengujian pose visual meliputi crease imaging, axial resolution, dan grayscale. Nah, lakukan pengujian horizontal distance dan vertical distance dengan mengukur antar titik yang ditampilkan pada monitor sesuai dengan lembar kalibrasi. Nah, alat apa aja sih yang bisa membantu kalibrasi USG selain menggunakan pantom? Nah, di sini alat-alat ini itu digunakan satu persatu, nggak bisa kayak pantom. Kalau pantom kan satu alat, terus tinggal disesuaikan dengan prosedur tadi, habis itu bisa mengkalibrasi USG dengan akurat gitu kan. Kalau di sini selain menggunakan pantom itu kita bisa menggunakan 4 alat ini, namun satu-satu ya. Kayak yang pertama, hydropon, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur intensitas dan frekuensi gelombang ultrasonik. Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal ultrasound yang dihasilkan oleh perangkat USG. Kemudian yang berikutnya ada pulse receiver, yaitu alat yang mengirimkan sinyal ultrasonik ke perangkat USG dan menerima kembali sinyal yang telah dipantulkan. Alat ini dapat digunakan untuk mengkalibrasi transducer ultrasound dan memeriksa respon perangkat USG terhadap sinyal ultrasonik yang telah dikirimkan. Berikutnya ada osiloskop, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur bentuk gelombang sinyal ultrasonik yang dihasilkan oleh perangkat USG. Alat ini penting untuk memastikan bahwa sinyal ultrasonik yang dihasilkan kayak memiliki karakteristik yang sesuai dan juga benar. Jadi untuk gelombangnya tuh kayak benar, terus karakteristiknya sesuai. Dan yang terakhir itu calibrated test object, yaitu menggunakan objek uji yang telah dikalibrasi untuk memeriksa kinerja perangkat menggunakan perangkat USG seperti resolusi spaliatis, akurasi jarak, dan kemampuan deteksi. Objek uji biasanya memiliki struktur yang diketahui dan dikalibrasi secara teliti. Berikut ini adalah gambar-gambar alat kalibrasi. Yang pertama ada hydropon, seperti ini gambarnya. Kemudian ada pulse receiver dan oscilloscope. Nah, untuk si calibrated test object sendiri, saya belum paham seperti apa alatnya, seperti apa itu objek, atau maksudnya apa itu sebuah jaringan yang kayak mungkin menggunakan daging hewan atau segala macam. Saya belum tahu, dan untuk teman-teman yang tahu saya mohon komentarnya supaya dapat menjadi pembelajaran berikutnya untuk saya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, dah.